Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang ingin menerapkan tema dengan nuansa ala-ala Google Pixel yang sangat terlihat keren banget seperti ini ya. Punya animasi keren pada lock screen dan juga punya kustomisasi yang sangat keren. Kalian bisa menerapkan tema ini. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini punya kustomisasi yang sangat keren. Nah, salah satunya di sini punya animasi seperti ini ya. Ini semuanya bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Oke, caranya sangat mudah sekali. Kalian cukup untuk ketuk 2 kali pada bagian pil gestur di bawah seperti ini ya, ketuk 2 kali. Nah, nanti akan muncul 3 tab seperti ini. Yang pertama ini untuk mengganti nuansa atau mungkin disebut dengan monet itu ya. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini. Nah, jika kalian rubah, nah tampilannya jadi hijau. Nah, ini action-actionnya ini akan merubah atau ini previewnya ya. Nah, jadi jika kalian rubah, nah tampilannya jadi orange seperti ini. Nah, kalian bisa mengeksplornya, ada banyak banget. Ini juga banyak. Nah, seperti ini ya, mode gelap. Nah, tampilannya jadi sangat keren sekali. Nah, kemudian di sini juga masih ada banyak sekali nah model yang bisa kalian pilih. Nah, ini kalian bisa mengeksplornya. Kalau saya suka yang standar-standar ya. Nah, jadi ini jadi tampilannya juga bisa berubah ya. Jadi ada yang ada animasi, ada yang tidak. Nah, seperti ini. Oke, untuk tab yang kedua, kalian tinggal pilih seperti ini. Nah, ini saya tes saja ke bawaannya tadi dulu ya. Nah, jadi di sini adalah tab yang kedua. Ini untuk mengganti animasinya yang bulat ini jadi kotak seperti ini. Nah, jadi berubah. Kemudian di sini untuk menghilangkan animasinya. Kemudian yang bagian sini untuk mengembalikan lagi animasinya. Kemudian bagian sini, nah ini untuk menghilangkan juga. Nah, sama seperti ini ya. Kemudian bagian sini, ini sudah saya tes, memang saya nggak tahu di mana letak perubahannya. Kalau yang bagian sini, ini untuk merubah kalendernya. Buat yang nggak suka kalender tampilannya Cina, kalian bisa merubahnya untuk tampilannya jadi tampilan Latin atau abjad ya. Nah, kemudian pada bagian sini untuk mengatur layoutnya, jadi bagian pojok tadi untuk mengatur layoutnya ya. Nah, ini jadi agak renggang. Nah, kalian bisa merubahnya. Kemudian pada tab yang ketiga, nah ini untuk mengganti atau merubah layoutnya seperti ini ya, ke bawah. Atau kalau kalian mau mengembalikan, tampilannya juga seperti ini. Nah, yang selanjutnya di sini sama. Nah, ini untuk defaultnya kosong seperti ini ya. Nah, gimana menurut kalian? Tema ini punya tampilan yang sangat keren sekali. Nah, ini juga akan mempengaruhi pada tampilan home screen ya. Jika kalian rubah pada home screen di sini, maka nanti di tampilan, mohon maaf, jika kalian rubah tampilan monet pada tampilan lock screen, maka nanti akan berubah pada tampilan home screen-nya. Contoh di sini saya rubah pada bagian sini ya. Nah, nanti akan berubah pada tampilan home screen-nya. Oke, sekarang kita ke tampilan home screen. Nah, jadi tampilan home screen-nya sekarang berubah mengikuti pada tampilan lock screen-nya. Ini sangat keren sekali. Untuk widgetnya ini memang karena tema ini adalah backup dari Cina, maka tampilannya masih ada sisa-sisa teks Cinanya seperti ini ya. Untuk icon apps-nya ini punya desain yang minimalis. Saya kira di situ bulat waktu pertama kali menginstal, ternyata tampilannya di sini kotak-kotak seperti ini ya, ujungnya dengan ujung yang rounded. Lalu pada tampilan setelan. Untuk tampilan setelan ini punya tampilan yang minimalis atau tampilannya di sini flat banget ala-ala AUSB untuk icon sistemnya. Lalu kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, sayangnya ini tidak berubah atau sama seperti defaultnya. Yang berubah di sini hanya pada tampilan status bar atau bar sinyal, kemudian baterainya seperti ini. Kalau kalian lihat detailnya, nah ini ala-ala AUSB banget, tampilannya flat.
dan minimalis banget seperti ini. Next, kita ke tampilan dial pad dan juga pesan. Untuk tampilan dial pad ini juga nggak berubah, tampilannya di sini seperti bawaan. Kontak juga sama. Lalu pada tampilan pesan di sini juga sama, tidak ada elemen yang berubah. Oke, buat teman-teman yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah sekali. Seperti biasa, kalian harus membuat folder backup terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk mendownload file backupnya. Jika sudah kalian download, tinggal kalian cut atau kalian copy boleh. Contoh seperti ini, saya copy saja. Lalu kalian ke folder MIUI, lalu ke folder backup, lalu pilih all backup, lalu pilih folder yang sudah dibuat. Tinggal kalian paste seperti ini, mau kalian replace atau kalian rename juga bisa, saya replace saja. Nah, jika sudah, kita kembali ke tampilan setelan. Lalu kalian masuk ke additional setting atau tampilan setelan tambahan. Lalu kalian pilih backup and restore, pilih mobile device atau internal. Kalian buka layar kuncinya, pilih restore seperti ini. Nah, karena di sini saya punya 2 backup, biasanya yang terbaru adalah yang paling bawah. Lalu saya restore, tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita kembali ke tampilan tema. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke tampilan tema. Kalian pilih temanya yang ini ya. Nah, tampilannya sudah terlihat previewnya. Karena tema ini backup dari Cina, maka teksnya jadi Cina seperti ini. Atau dengan nama origin. Nah, jika sudah, kalian tekan apply saja. Nah, gimana menurut kalian? Tema ini tentunya punya tampilan yang sangat menarik sekali. Punya banyak kustomisasi yang sangat keren untuk monetnya, dan juga punya tampilan animasi yang sangat mantap banget. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian membantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.